Pembahasan pada video ini ada kajian puisi, kritik sastra, cipta puisi, esai, dan parafrasis. Kajian puisi. Kajian puisi berarti meneliti, mengkaji, mengapresiasi, menganalisis suatu karya puisi, sehingga tumbuh pengertian, pemahaman, dan penghargaan terhadap karya puisi tersebut. Sebagai karya sastra, puisi dapat dikaji dari berbagai aspek. Kritik sastra. Kritik sastra merupakan bagian dari studi sastra yang berfokus pada kegiatan menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi karya sastra termasuk puisi sebagai produk seni. H.B. Jasin mendefinisikan kritik sastra sebagai upaya menilai baik buruknya suatu karya sastra. Penilaian tersebut tidak hanya bersifat subjektif, tetapi harus disertai alasan yang mengulas isi dan bentuk karya sastra secara menyeluruh. Ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama, disusun secara objektif berdasarkan karya bukan penulisnya. Kedua, bertujuan membangun atau memperbaiki kualitas karya sastra. Ketiga, memberikan masukan yang berguna untuk mengembangkan kreativitas penulis. Hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis kritik. Yang pertama, fokus pada karyanya bukan pada penulisnya, agar penilaian tidak bias. Kedua, pahami unsur-unsur karya sastra sesuai jenisnya. Misalnya, dalam puisi, unsur yang dikaji mencakup diksi, rima, bait, majas, topografi, dan citraan. Ketiga, sertakan unsur ekstrinsik seperti latar sosial atau politik untuk memperdalam analisis. Terakhir, tentukan pendekatan kritik yang akan digunakan agar analisis lebih terarah. Pendekatan dalam kritik sastra. Yang pertama, ada pendekatan stilistika, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis gaya bahasa dalam karya sastra. Kedua, pendekatan semiotika, pendekatan yang berfokus pada tanda dan simbol dalam teks untuk menggali makna tersembunyi. Terakhir, ada pendekatan ekspresif, pendekatan yang memandang karya sebagai cerminan dunia batin pengarang. Dengan menggunakan pendekatan ini, pembaca mengetahui kondisi jiwa pengarang dalam karyanya. Jenis kritik sastra. Yang pertama, kritik mimetik, melihat karya sastra sebagai representasi atau tiruan dari kenyataan hidup. Kedua, kritik pragmatik, menilai sejauh mana karya mempengaruhi pembacanya, baik dari aspek hiburan, moral, atau pendidikan. Ketiga, kritik ekspresif, mengamati sejauh mana pengarang menyalurkan ide dan emosinya ke dalam karya, sering digunakan dalam analisis puisi. Terakhir, kritik objektif, berfokus sepenuhnya pada struktur internal karya sastra tanpa mempertimbangkan faktor luar seperti penulis atau pembaca. Struktur penulisan kritik sastra. Yang pertama, ringkasan karya sastra yang akan dikritik sebagai pengantar isi cerita atau puisi. Kedua, pembahasan, yaitu bagian analisis yang menggunakan teori dan pendekatan yang dipilih. Terakhir, penilaian, yaitu bagian akhir yang menyampaikan kesimpulan serta pendapat kritikus berdasarkan hasil analisis. Berikutnya ada cipta puisi. Cipta puisi berarti menciptakan atau membuat puisi. Ini adalah proses di mana seseorang menggunakan bahasa dan imajinasi untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, atau gagasan dalam bentuk puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata dengan cara yang kreatif, seringkali dengan ritme, rima, dan menggunakan bahasa yang indah. Selanjutnya, proses cipta puisi. Yang pertama, inspirasi. Penyair biasanya mulai dengan ide, perasaan, atau pengalaman yang ingin mereka tuangkan dalam puisi. Yang kedua, mengembangkan kata-kata. Kemudian penyair mengembangkan ide-ide tersebut menjadi kata-kata, larik, dan bait-bait yang berbentuk puisi. Yang ketiga, penyusunan struktur. Puisi memiliki struktur fisik seperti majas, irma, imaji, dan struktur batin, tema, rasa, nada, dan amanat, yang semuanya saling mendukung dalam menyampaikan pesan. Yang keempat, penggunaan gaya bahasa. Penyair menggunakan berbagai gaya bahasa, seperti majas, kata-kata kiasan, dan pilihan kata yang tepat untuk menciptakan efek yang indah dan bermakna. Berikutnya ada manfaat cipta puisi. Yang pertama, cipta puisi memberikan ruang bagi seseorang untuk mengekspresikan perasaan, pengalaman, atau ide-ide mereka. Yang kedua, menambah keberanian dalam bersuara. Menulis puisi merupakan sarana untuk mengungkapkan ide, gagasan, kritik, kemarahan, hingga nasihat akan berbagai aspek kehidupan di sekitar Anda, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Proses menulis puisi mengasah kemampuan berpikir kreatif dan imajinatif. Yang keempat, mengembangkan bahasa.
Cipta puisi membantu meningkatkan kemampuan berbahasa, baik dalam hal penggunaan kosakata, gaya bahasa, maupun struktur kalimat. Berikut adalah hasil dari proses cipta puisi. Puisinya Wiji Tukul yang berjudul Peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Puisi Peringatan karya Wiji Tukul ditulis di Solo pada tahun 1986 dengan gambaran perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan sosial yang terjadi pada masa itu. Dari puisi tersebut, pesan yang ingin disampaikan oleh Wiji Tukul adalah Wiji Tukul mengingatkan penguasa untuk tidak menganggap remeh jika rakyat mulai pergi atau bersembunyi. Ini adalah sinyal bahwa rakyat sedang tidak puas dan mungkin akan melakukan tindakan yang lebih lanjut. Melalui puisinya, Wiji Tukul juga menyuarakan kejenuhan rakyat terhadap janji-janji dan himbauan untuk bersabar, yang seringkali hanya menjadi cara penunda perubahan. Ketika batas kesabaran habis, maka perlawanan akan muncul. Esai adalah tulisan non-fiksi yang terdiri atas beberapa paragraf yang membahas satu topik di mana antar paragraf saling berkaitan untuk membentuk suatu gagasan. Esai merupakan tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang membentuk suatu kesatuan gagasan. Ciri-ciri esai. Yang pertama, berbentuk prosa. Artinya, dalam bentuk komunikasi biasa, penulis menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Yang kedua, singkat. Maksudnya dapat dibaca dengan santai, paling lama dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya berbeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya khas yang membedakan tulisannya dengan tulisan penulis lain. Yang keempat, selalu tidak utuh. Artinya, penulis memilih segi-segi penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Yang kelima, mempunyai nada pribadi yang bersifat personal. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra yang lain adalah ciri personal. Jenis-jenis esai. Yang pertama, esai deskriptif. Menggambarkan atau mendeskripsikan suatu subjek, objek, atau pengalaman secara rinci agar pembaca dapat memahami dengan mudah. Kedua, esai tajuk. Biasanya ditemukan di surat kabar atau majalah. Esai ini membahas topik yang sedang hangat di masyarakat dan berfungsi menyampaikan pandangan atau sikap media terhadap isu. Yang ketiga, esai watak. Membahas beberapa aspek atau segi kehidupan seseorang yang menjadi fokus tanpa menulis biografi lengkap. Yang keempat, esai pribadi. Ditulis oleh penulis tentang dirinya sendiri, berisi pandangan, pengalaman, dan sikap pribadi secara langsung. Yang terakhir, esai kritik. Fokus pada uraian dan analisis karya seni seperti lukisan, musik, sastra, teater. Tujuannya untuk membuka wawasan dan kesadaran pembaca terhadap karya seni. Parafratis. Pendekatan parafratis adalah strategi pemahaman kandungan makna dalam suatu cipta sastra dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarangnya. Tujuan akhir pendekatan ini adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata dan kalimat seseorang pengarang sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Berikut adalah contoh puisi asli karya W.S. Rendra dalam Sajak Tangan. Berdasarkan pembahasan yang tadi, dapat disimpulkan perbedaan antara kajian, kritik sastra, cipta puisi, esai, dan parafratis. Kajian puisi yaitu kegiatan yang meneliti atau mengkaji dan mengapresiasi puisi tersebut. Sedangkan kritik sastra adalah kegiatan untuk menilai baik buruknya karya sastra tersebut secara objektif. Dan cipta esai adalah kegiatan membuat puisinya. Esai adalah tulisan non-fiksi berbentuk prosa singkat bersifat personal. Dan parafratis adalah mengungkapkan kembali gagasan dalam karya sastra dengan kata-kata yang berbeda. Yang terakhir, simpulan, puisi sebagai salah satu bentuk karya sastra memiliki banyak cara untuk diapresiasi, baik melalui kegiatan kajian maupun melalui kegiatan lain seperti membaca, menulis, atau mendeklamasikan. Kegiatan kajian puisi merupakan aktivitas yang bersifat analitis dan bertujuan untuk memahami unsur-unsur pembentuk puisi secara mendalam, seperti tema, diksi, rima, gaya bahasa, dan pesan moral. Kajian puisi biasanya dilakukan secara sistematis dengan pendekatan ilmiah sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kritis dan objektif terhadap karya sastra tersebut.